Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Setelah anak-anak menonton video, anak-anak diharapkan dapat mengklasifikasi informasi yang didapat dari teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Hari ini kita akan belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ayo, kita ingat kembali kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Nah, anak-anak masih ingat kan? Pada pembelajaran sebelumnya, di tema 2, subtema 1, anak-anak sudah mempelajari kata tanya. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kata tanya. Yang pertama, ada apa? Kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Dan yang kedua ada di mana. Kata tanya di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Dan yang ketiga ada kapan. Kata tanya kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Dan yang keempat ada siapa. Kata tanya siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang kelima ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Yang keenam ada bagaimana. Bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Dan yang terakhir ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah ingat kan tentang kata tanya yang ada pada slide ini? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, sekarang ayo kita berlatih mengelompokkan informasi berdasarkan teks ke dalam kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Bacalah teks berikut. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks yang berjudul pernapasan ikan, kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Informasi ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan kata tanya apa dan di mana. Contoh kalimat yang menggunakan kata tanya apa dalam informasi yang kita dapatkan ini adalah hewan apa yang hidup di air pada teks tersebut? Jawabannya, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kemudian, untuk contoh penggunaan kata tanya di mana, yaitu di mana ikan bisa hidup? Ikan merupakan salah satu hewan yang bisa hidup di air. Untuk informasi yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Informasi ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan kata tanya apa. Contohnya, apa alat pernapasan pada ikan? Ikan bernapas menggunakan insang. Untuk informasi yang ketiga, pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Informasi ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contoh kata tanya apa? Apa yang terjadi ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka? Maka jawabannya, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Contoh kata tanya di mana? Di mana tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Maka jawabannya di insang. Contoh kata tanya kapan? Kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Jawabannya, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan yang terakhir, contoh kata tanya bagaimana. Bagaimana proses pernapasan ikan? Maka jawabannya, pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, itulah tadi pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks ke dalam kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Oke, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.